Top 4. Perkenalkan, aku Risha. Aku Kira. Dan aku Soraya. Meskipun Jepang dikenal sebagai negara yang maju, namun di balik itu terdapat masalah sosial yang cukup serius nih. Di antaranya ada masalah kemiskinan, hikikomori, dan juga kodokushi. Mungkin kita bisa mulai dari kemiskinan dulu nih. Boleh. Jadi kalau mendengar kata negara Jepang, yang di pikiran kalian tuh apa sih? Negara maju. Negara yang rapih dan kaya-kaya. Iya, negara Jepang kan terkenal dengan negara yang kaya dan industrialis ya. Tapi pernah nggak sih kalian tuh terpikir bahwa negara Jepang tuh juga ada masalah ekonominya? Nah, jadi pada tahun 1990-an, Jepang itu mengalami masalah ekonomi, yakni meletusnya bubble ekonomi. Nah, bubble ekonomi itu apa sih? Bubble ekonomi itu secara singkatnya adalah kenaikan lonjakan harga yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga umumnya nih karena spekulasi. Nah, kita tarik mundur dulu ya. Jadi di sepanjang tahun 1980-an nih, negara Jepang itu tumbuh menjadi negara ekonomi yang lebih baik gitu dibanding dengan negara industrialis lainnya. Kemudian dengan lonjakan pertumbuhan ini juga terjadi kenaikan saham dan harga tanah yang melonjak tinggi karena spekulasi dan kredit berlebih. Kemudian ini juga runtuh di awal tahun 1990-an dan memicu stagnasi ekonomi yang panjang. Kejatuhan ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pasar modal dan properti, dan kemudian juga terjadinya kebangkrutan bank. Dan kesulitan dalam sektor perbankan ini juga disebabkan oleh runtuhnya harga aset tadi. Dan di Jepang itu juga ada pemukiman kumuh dalam skala besar loh. Wah, di mana turis? Tepatnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dari pusat wisata Kyoto dan Osaka. Nah, dan di sana itu juga nggak cuma pemukiman kumuh aja nih, tapi juga ada beberapa orang yang kayak homeless, terus juga tumpukan sampah di mana-mana. Jadi di sekitar jalan-jalan itu banyak tumpukan-tumpukan sampah gitu loh. Padahal dua kota itu termasuk salah satu pusat pariwisata terbesar di Jepang ya. Iya, makanya ini juga jarang kan dibahas sama orang-orang. Betul. Nah, ngomongin soal sisi kenal Jepang nih, akhir-akhir ini kan aku nonton anime yang MC-nya itu suka banget ngurung diri di kamar. Ternyata di real life itu tuh juga termasuk masalah besar di Jepang, dan fenomena itu disebut dengan hikikomori. Oh, ternyata ada ya sebutannya. Ada. Hikikomori sendiri itu adalah fenomena di mana banyak orang Jepang mengurung diri di kamar dan memutus kontak dengan dunia luar. Tapi nggak semua orang yang jarang keluar rumah itu termasuk dalam hikikomori. Kalau menurut buku Hikikomori Adolescence Without End yang ditulis oleh Saito Tamaki, minimal jangka waktu seseorang bisa dikategorikan dalam sebagai hikikomori itu adalah dengan mereka tuh menetap di rumah selama 6 bulan atau lebih. Dan dalam 6 bulan itu mereka benar-benar menghabiskan waktu di dalam rumah itu. Sekolah, nggak kerja, dan bahkan tuh buat kebutuhan sehari-hari aja bergantung sama orang lain. Kok bisa ya ada orang yang mengurung diri selama itu? Apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalau buat pemicunya sendiri tuh ada beragam. Nah, yang pertama ada dari biologis nih. Ada beberapa orang yang memang punya kondisi bawaan kayak depresi, OCD, atau mungkin skizofrenia, atau gangguan perkembangan kayak ASD atau ADHD. Gejala yang ditimbulkan dari kondisi mereka itu dalam beberapa kasus bisa menyulitkan mereka dalam bersosial yang nantinya membuat mereka tuh menarik diri dari sosial gitu. Kalau faktor sosial itu biasanya dari lingkungan mereka. Nah, kayak yang kita tahu, Jepang itu kan tekanan dari disiplin sosialnya itu kan lumayan berat ya. Sebagai contoh kayak pelajar, mereka dituntut buat punya nilai tinggi atau mungkin berperilaku ini itu. Nah, tuntutan mereka itu bisa menyebabkan trauma psikologis yang membuat mereka tuh jadi menarik diri. Nah, hikikomori itu bisa terjadi karena gabungan dari faktor yang udah aku sebutin tadi. Bukan karena mereka malas, tapi karena kondisi yang mereka alami itu membuat mereka terjebak dan susah buat keluar dari zona mereka sendiri. Ternyata berdampak itu ya kesehatan mental tuh. Wah, berarti kita harus lebih aware nih terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun keadaan sekitar. Betul. Nah, buat kalian yang ngerasa hidup itu berat dan banyak masalah, jangan dipendam sendiri ya. Kalian bisa konsultasi ke sekitar kalian atau mungkin hubungin lembaga sosial yang bisa bantu kalian. Terakhir yaitu kodokushi. Kalian pernah kebayang gak sih ada seseorang yang meninggal sendirian di apartemen mereka dan baru ditemukan setelah beberapa minggu lamanya? Ngeri banget. Ngeri Nah, ya. di Jepang fenomena itu disebut dengan kodokushi. Nah, di Jepang sendiri fenomena kodokushi ini semakin meningkat karena seiring dengan bertambahnya jumlah lansia. Dan dalam budaya Jepang, kodokushi itu dianggap sebagai kematian yang buruk karena itu bertentangan dengan nilai budaya mereka yaitu mitori. Mitori apa itu?
Mitori adalah proses ketika seseorang meninggal dunia dengan didampingi dan didoakan oleh kerabat maupun keluarga terdekat. Sebaliknya, ada istilah yang namanya Muen Botoke, yaitu dalam ajaran Buddha seperti roh terlantar yang rentan untuk jadi yurei atau hantu. Kodokushi sendiri tidak hanya menimpa kepada lansia, tetapi juga kepada orang miskin, orang yang pengangguran, dan juga orang yang mengalami isolasi sosial seperti yang sudah dijelaskan oleh Kira tadi. Fenomena Kodokushi sendiri itu justru banyak terjadi di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan khususnya berada di lingkungan seperti komplek perumahan tua dan juga apartemen tua yang mayoritas dihuni oleh orang-orang yang lanjut usia yang tinggal sendirian. Dampak yang ditumbuhkan dari Kodokushi itu apa sih? Nah, diantaranya yaitu ada dampak ekonomi, dampak sosial, dan juga dampak moral seperti bertentangan dengan nilai Mitori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ngeri juga ya kalau tinggal di rumah bekas Kodokushi ini. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Nah, untuk mencegah Kodokushi, pemerintah bersama masyarakat melakukan beberapa program. Di antara lain ada kunjungan rutin ke lansia, lalu melakukan acara komunitas dan melakukan hobi bersama. Lalu juga ada sistem pantau tetangga nih. Nah, hasilnya resiko Kodokushi ini berhasil untuk diturunkan. Bagus ya. Setelah membahas 3 masalah sosial besar di Jepang tadi, kita bisa ngelihat bahwa ketiganya itu ternyata saling berhubungan dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat Jepang saat ini. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa negara apapun, bahkan negara maju pun itu juga tidak terlepas dari masalah sosialnya masing-masing. Ya, udah.